Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan tayang di channel YouTube Gelora TV di setiap hari Kamis. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia dan subscribe channel YouTube ini Gelora TV. Saya Syifa Aulia sebagai host dan alhamdulillah sudah hadir di sini narasumber kita seperti biasa, yaitu Ustazah Haja Lulu Masluha LC atau yang biasa dipanggil Ustazah Lulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustazah hadir di sini dalam keadaan sehat sehingga bisa memberikan kajian kepada kita semua seperti biasanya. Nah, pemirsa yang di rumah, untuk tema kita kali ini adalah sayangnya Allah itu seperti apa sih? Kayak apa sih? Pasti pada penasaran kan? Langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita, yaitu Ustazah Lulu, untuk memberikan kajiannya terkait tema yang akan kita bahas. Silahkan Ustazah. Terima kasih Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali di pengajian Kamis Manis. Mudah-mudahan pengajian ini selalu membawa keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan pengajian ini memberikan pencerahan buat kita semua dan mudah-mudahan juga Allah ridho terhadap kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Tadi Syifa telah memaparkan tentang sayangnya Allah seperti apa sih gitu ya. Jadi Syifa sebenarnya Allah itu sayang kepada hamba-hambanya yang menyayangi saudaranya. Ya. Jadi ketika kita sayang kepada saudara kita, ya ketika kita berusaha untuk menutupi kesusahannya, berusaha untuk tahu bagaimana beban-bebannya, apalagi mau menanggung beban saudaranya, maka pada saat itulah Allah akan menyayangi seorang hamba. Ya. Karena Allah sangat menyukai seorang yang beriman itu bukannya egois ya, bukannya individualistik ya, yang mementingkan diri sendiri, tetapi justru Allah menyayangi orang yang sangat peduli kepada orang lain. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la limuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, muttafaq alaih. Ya, jadi ini Ustazah bacakan artinya ya, Syifa nanti kita akan lebih paham ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak menzaliminya dan tidak pula membiarkannya. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Muttafaq alaih. Ya, jadi artinya begini Syifa, bahwa ketika kita berusaha meringankan beban-beban saudara kita ya, entah dengan perhatian, entah dengan berusaha membahagiakan, idholus surur, memberikan kebahagiaan dalam hatinya, maka dengan sendirinya mudah-mudahan masalah kita akan terurai.
dibanding kita fokus sama masalah kita aja gitu. Kalau kita fokus sama masalah kita aja belum tentu selesai itu masalah. Ya, kita udah mikirin masalah terus, fokus sama masalah, terus kita cuek sama orang lain, terus nggak berbuat banyak untuk orang lain, untuk saudara kita, nggak berusaha menutupi kesusahannya atau menghibur sedih-sedihnya gitu. Maka yang terjadi adalah belum tentu masalah kita selesai. Tapi ketika kita berusaha berbuat baik kepada saudara kita, ya berusaha meringankan beban-bebannya, berusaha menolong, berusaha memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan itu kan bukan hanya materi ya, Siva ya. Kita bisa memberikan senyuman, kita bisa memberikan kata-kata yang baik, kita berusaha memahami saudara kita. Maka bisa jadi nanti Allah mudahkan masalah kita dan masalah kita terurai dengan sendirinya. Gitu, Siva. Oh, jadi apa sih kaitannya tuh Ustazah? Kita kan membahagiakan atau berbuat baik sama saudara kita nih. Kemudian Allah itu berarti sayang sama kita gitu. Jadi kita sayang sama saudara kita, berarti itu Allah sayang sama kita. Itu gimana tuh Ustazah? Iya, korelasinya, hubungannya. Jadi ketika kita menyayangi hamba Allah, ya kita berusaha menutupi kesusahannya, kita berusaha menghibur menghibur kesedihannya atau menyelesaikan masalah-masalahnya. Misalkan nih ada teman kita kesusahan uang, terus kita berusaha untuk meminjamkan atau kita berusaha untuk kalau bisa memberi kita memberi, maka Allah akan menyayangi kita, Allah akan memberi kemudahan kepada kita. Jadi kita dimudahin urusan-urusan kita dengan kita memudahkan urusan orang lain. Makanya dalam pergaulan sebisa mungkin kita berusaha untuk membahagiakan orang-orang sekitar kita. Ya, jadi nggak boleh jutek, istilahnya kalau disapa sinis atau mungkin kalau istilah sekarang nyinyir. Ya, jangan sampai kita nyinyir ya. Ada orang komentar menjatuhkan, menyakiti. Kan tadi hadis yang Ustazah baca nggak boleh menzolimi saudaranya. Maksudnya begitu, kalau kita berusaha sayang, berusaha mensupport, kalau orang seneng kita ikut seneng, orang sukses kita ikut seneng, orang susah kita ikut susah, orang jatuh kita berusaha berusaha untuk mensupport, berusaha untuk empati terhadap kejatuhan atau kesusahan yang dia alami gitu. Nah Ustazah ini kan judulnya kita menyayangi saudara kita. Nah Ustazah mungkin pemirsa yang di rumah masih bingung nih. Saudara kita itu maksudnya keluarga atau tetangga atau kan kita tahu sesama muslim itu bersaudara, itu bagaimana Ustazah? Iya, ini saudara ini sifatnya umum ya, jadi saudara ini bisa jadi saudara sesama Islam ya, teman kita, saudara sesama ikatan darah ya, saudara kerabat ya, juga bisa saudara tetangga ya, dan bisa juga Siva kita sebenarnya berbuat baik itu bukan sama orang Islam aja ya, bahkan kepada orang non Muslim itu juga bukan berarti kita boleh menzolimi. Contohnya gini Siva, kalau sama orang Islam kita nggak boleh gibah, nggak boleh menghina, nggak boleh menyakiti, nggak boleh sombong. Sama orang non Muslim yang bukan Islam pun kita begitu, nggak boleh kita menyakiti, nggak boleh kita sombong, merendahkan atau nggak boleh kita gibah. Jangan mentang-mentang karena non Muslim udah kita gibahin aja gitu, kita hina aja gitu, kita kita buka aja aibnya, ya, nggak boleh. Artinya begini, kepada non Muslim aja Rasulullah mengajarkan untuk bersikap santun, bersikap punya etika, ya. Bahkan ini kepada yang sudah mayat, Siva. Jadi ada satu kisah. Waktu itu iring-iringan orang Yahudi membawa mayatnya orang Yahudi nih. Itu Rasulullah memberikan penghormatan dengan berdiri. Ya, artinya orang non Muslim aja, orang Yahudi itu dihormati Rasulullah dan itu mayat bukan orang hidup. Ya, itu Rasulullah berdiri. Ya, berdiri memberikan penghormatan. Nah, apalagi kepada yang makhluk hidup atau manusia yang hidup. Ya, jadi bukan berarti karena orang non Muslim itu bukan Islam kemudian kita boleh semena-mena. Jadi hukum dalam Islam sama, artinya kalau terhadap harta orang Muslim kita nggak boleh mencuri, kepada harta non Muslim pun kita nggak boleh mencuri. Kalau kepada orang Islam kita nggak boleh zolim, nggak boleh menipu, kepada orang non Muslim pun kita nggak boleh menipu gitu. Oke, baik Ustazah. Nah, berarti kita tuh menyayangi saudara kita, berbuat baik kepada saudara kita. Jadi semata-mata tuh
untuk Allah gitu ya Ustazah ya, karena dengan cara seperti itu kita akan disayang oleh Allah gitu. Kan ada juga nih Ustazah yang pengennya nanti dia juga harus berbuat baik nih sama aku gitu, kamu juga harus membalas kebaikan aku gitu. Itu gimana Ustazah? Kalau nggak punya pikiran bahwa iya dengan kalian menyayangi saudara, itu Allah tuh sebenarnya sayang loh sama kalian gitu. Jadi kan memang masyarakat kita ini sangat majemuk ya. Tumbuhnya juga ibaratnya bukan tumbuhnya dalam perkembangan atau pertumbuhan sebuah keluarga yang baik secara pendidikan dan lain-lain ya. Jadi selalu ada transaksional. Kadang transaksional kalau ibaratnya kamu kasih keuntungan ke aku, baru aku mau kasih keuntungan ke kamu. Tapi kalau kamu nggak menguntungkan, ya aku juga nggak mau menguntungkan kamu. Karena memang apa? Materialistis gitu. Ya semuanya dihargai dengan materi atau semuanya berakhir di materi. Tapi kalau kita orang Islam, orang beriman, nggak begitu. Ya, karena orang beriman itu berpikirnya panjang ke depan, yaitu apa? Akhirat. Ya, bahwa kita hidup di dunia itu nggak ada apa-apanya sih, Pak. Ya. 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Ya, jadi istilahnya dunia itu nggak ada apa-apanya. Jadi ketika kita mau berbuat baik, oh ya ini nanti bekal kita di akhirat. Oh ya ini nanti balasannya bukan di dunia tapi di akhirat. Jadi kita nggak merasa sia-sia apa yang kita lakukan. Ya, walaupun mungkin orang nggak membalas, walaupun orang nggak memberikan, nggak mengapresiasi apa yang kita lakukan. Ya, bukannya memuji atau mensupport, tapi orang malah mencela, malah menghina, malah nyinyir. Ya, itu nggak masalah buat orang beriman. Ya, karena orang beriman kerjanya atau tujuan dari semua amal-amalnya atau kerjaannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi punya kekuatan yang ibaratnya yang tidak terkalahkan. Ya, kekuatan umat Islam yaitu kekuatan ikhlas karena Allah. Ya, jadi punya kekuatan yang tidak dipunyai oleh orang lain yang tidak punya Tuhan atau mungkin Tuhannya bukan Allah gitu. Baik Ustazah, nah Alhamdulillah nih Ustazah sudah selesai kajian kita untuk tema pengajian Kamis Manis kali ini. Nah jadi pemirsa yang di rumah kita sudah tahu nih bentuk sayangnya Allah itu seperti apa. Ya seperti kita menyayangi saudara kita gitu ya Ustazah ya. Jadi dengan cara kita menyayangi saudara kita, menyayangi sesama muslim, bahkan juga dengan non-muslim, itu tandanya adalah bentuk juga sayang Allah terhadap kita ya Ustazah ya, betul. Baik pemirsa yang di rumah, terima kasih sudah menonton pengajian Kamis Manis untuk kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Lulu dapat diterima dengan baik oleh kita dan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah Syifa juga mau ngingetin, untuk pemirsa di rumah, jangan lupa untuk follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia dan subscribe channel YouTube ini, Gelora TV. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman, saudara, keluarga, bahkan sosial media pemirsa agar menjadi amal jariah untuk kita semua. Baik, saya Syifa Aulia dan narasumber kita Ustazah Lulu pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.